Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Hama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi pengendalian varietas sahan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Milati Rizky dengan NIM 074, lalu Adinda Bintari dengan NIM 039, Andika Putra dengan NIM 065, Kurnia Dwi dengan NIM 068, Azra Danisya dengan NIM 073, Nafisa Fatiha dengan NIM 079, dan Hidayah Bakti dengan NIM 083. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda Bintari. Saya persilahkan. Baik, materi pertama terkait pengertian pengendalian hama dengan varietas tahan. Pengendalian atau pengelolaan berarti melindungi tanaman dengan mengelola OPT yang mengganggu tanaman maupun tanaman itu sendiri. Sedemikian rupa sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tidak sampai menimbulkan kerusakan ekonomis atau merugikan. Sedangkan varietas tahan adalah salah satu komponen dalam PHT. Dalam PHT, populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi dan oleh karena itu sistem sangat efektif untuk serangga hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas. Pengertian ini berdasarkan pemahaman dari Ponti tahun 1982. Next. Perlu diketahui, pada penanaman varietas tahan perlu adanya pergiliran. Hal ini dikarenakan penanaman secara terus-menerus dapat mematahkan ketahanan tanaman akibat tekanan seleksi. Durabilitas tanaman tahan dapat dipertahankan dengan penanaman sistem pencampuran varietas. Dalam menciptakan varietas tahan yang sesuai, maka perlu dilakukan screening terhadap berbagai plasma nutfa yang tersedia. Kriteria screening tahanan tanaman bergantung pada tipe ketahanan tanaman. Tipe ketahanan tanaman berupa penghindaran, anti-stenosis, dan toleransi. Ketahanan tanaman. Beck mengemukakan bahwa resistensi tanaman adalah semua ciri dan sifat tanaman yang memungkinkan tanaman terhindar, mempunyai daya tahan atau daya sembuh dari serangan serangga dalam kondisi yang akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada tanaman lain dari spesies yang sama. Yang dimiliki merupakan sifat bahwa keturunan genetik, tetapi dapat juga keadaan lingkungan yang mendorong tanaman menjadi relatif tahan terhadap serangan hama. Beberapa membedakan tanaman dalam dua kelompok, yaitu ketahanan ekologi dan ketahanan genetik. Oke, menurut Painter, terdapat 3 mekanisme resistensi tanaman terhadap serangga hama, yaitu yang pertama non-preference atau ketidaksukaan, yaitu sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur. Yang kedua yaitu antibiotis, yaitu semua pengaruh fisiologis pada serangga yang merugikan dan bersifat sementara atau yang tetap, yang merupakan akibat dari serangga yang makan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. Yang ketiga ada toleran, yaitu mekanisme resistensi toleran yang terjadi karena adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama, atau mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hasil dibandingkan dengan tanaman lain yang lebih peka. Selanjutnya, ketahanan ekologi. Ketahanan ekologi atau dengan istilah lain ketahanan yang kelihatan apparent resistant atau ketahanan palsu pseudo-resistant merupakan sifat ketahanan tanaman yang tidak dikendalikan oleh faktor genetik, tetapi sepenuhnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang memungkinkan kenampakan sifat ketahanan tanaman terhadap hama tertentu. Ada 3 bentuk ketahanan ekologi, yaitu yang pertama pengelakan inang,
Ini terjadi bila waktu pemunculan fase tumbuh tanaman tertentu tidak bersamaan dengan waktu pemunculan stadia hama yang aktif mengonsumsi tanaman. Kemudian yang kedua, ketahanan dorongan. Sifat ketahanan ini timbul dan didorong oleh adanya keadaan lingkungan tertentu sehingga tanaman mampu bertahan terhadap serangan hama. Ketahanan dorongan ini terjadi di antara lain akibat adanya pemupukan dan irigasi serta teknik budidaya yang lain. Kemudian yang ketiga, inang luput dari serangan. Sering dialami pada suatu tempat tertentu, ada suatu kelompok tanaman yang sebenarnya memiliki sifat yang peka terhadap suatu jenis hama, tetapi pada suatu tanaman tersebut meskipun populasi hama di sekitarnya pada waktu itu cukup tinggi. Hal ini tidak berarti bahwa tanaman tersebut tahan terhadap serangan hama, namun tanaman tersebut sedang dalam keadaan luput dari serangan hama. Pertumbuhan tanaman yang dihasilkan dalam sinkronan antara serangga dan fenologi, tanaman adalah suatu modal untuk mendapatkan ketahanan semu. Beberapa varietas tanaman menghindar evasion dari serangan hama dengan cepat melewati fase pertumbuhan rentan. Tanaman yang matang lebih awal telah digunakan dalam pertanian sebagai strategi pengolahan tanaman terpadu yang efektif. Namun, tanaman semacam ini akan terserang hebat bila hamanya berkembang biak lebih awal. Ketahanan induksi. Ketahanan induksi sangat menakjubkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari pertahanan tanaman terhadap invasi hama. Ketahanan induksi dapat dihasilkan akibat perubahan lingkungan yang memungkinkan menjadi keuntungan sementara dari tanaman. Hal ini terbukti bila menanam varietas padi rentan wereng coklat. Di musim kemarau jarang sekali terserang wereng coklat, disebabkan perkembangan wereng coklat di musim kemarau sangat rendah, sulit mencapai ambang ekonomi walaupun pada varietas rentan. Suatu varietas tanaman dapat disebut tahan apabila memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu menghindar atau pulih kembali dari serangan hama. Lalu memiliki sifat-sifat genetik yang dapat mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama. Lalu memiliki sekumpulan sifat yang dapat diwariskan, yang dapat mengurangi kemungkinan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai inang, atau mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan varietas lain pada tingkat populasi hama yang sama. Selanjutnya, tahap hama menemukan inangnya. Yang pertama, hama akan mencari habitatnya. Hama terbang dengan rangsangan fisik seperti cahaya, angin, gaya tarik bumi, suhu, dan kelembapan. Yang selanjutnya, hama akan menemukan inangnya. Hama menggunakan sinyal visual seperti warna dan kimia untuk menemukan inangnya. Kemudian hama akan pengenalan inang. Hama akan mencicipi atau melakukan gigitan pertama pada inangnya untuk mengenali inang. Selanjutnya penerimaan inang. Apabila inang sesuai, maka kegiatan mencicipi akan terus berlanjut atau kegiatan memakan inang akan terus berlanjut hingga kadang menimbulkan kerugian pada inang. Selanjutnya kesesuaian inang ditentukan oleh nilai nutrisi yang tersedia. Faktor lingkungan terhadap penampakan ketahanan. Yang pertama, faktor fisik, pengaruh keadaan cuaca tanah serta cara bercocok tanam merupakan sifat ketahanan genetik. Faktor-faktor ini mempengaruhi ketahanan melalui suhu, intensitas cahaya, kebasahan, dan kesuburan tanah terhadap proses fisiologi tanaman. Yang kedua, faktor hayati. Faktor ini biasanya disebut faktor biotis, yang paling banyak berpengaruh terhadap kenampakan sifat ketahanan tanaman di lapangan adalah biotipe dan umur tanaman. Biotipe sendiri itu populasi serangga hama yang mampu merusakkan dan hidup pada tanaman varietas yang sebelumnya dikenal sebagai tanaman yang resisten terhadap populasi lain dari spesies serangga yang sama. Kemudian yang kedua ada umur tanaman. Terus faktor hayati ini dibedakan dalam dua hal, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik.
Kompetisi intraspesifik itu terjadi karena kepadatan populasi sedemikian rupa tingginya, sehingga kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya dari populasi tersebut menjadi di luar kemampuan daya dukung alam lingkungannya untuk menyediakan atau mendukung kelangsungan hidup populasi. Terus selanjutnya yang kedua itu ada kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik ini disebabkan oleh yang pertama predatisme, yang kedua parasitisme, dan patogen. Predatisme adalah peristiwa yang disebabkan oleh adanya organisme binatang yang bersifat predator. Yang kedua ada parasitisme, ini merupakan peristiwa yang disebabkan adanya organisme binatang yang bersifat parasit. Yang ketiga ada patogen, serangga hama dapat terinfeksi oleh penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada faktor manusia. Aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap aktivitas hidup serangga hama. Misalnya penyebab penyakit pada perlakuan pemupukan yang tidak menerapkan prinsip keseimbangan unsur hara, maka dapat menimbulkan kelebihan unsur hara. Varietas tahan adalah salah satu komponen dalam PHT. Populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi, dan oleh karena itu, sistem ini sangat efektif untuk serangga hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas. Pengendalian secara kimia meningkatkan laju kematian lebih cepat, namun laju perkembangan serangga yang mempunyai daya reproduksi yang tinggi, penurunan populasi yang dicapai sangat lambat. Sedangkan varietas tahan menurunkan populasi melalui penurunan laju atau angka kelahiran akan terjadi lebih cepat. Pada era pestisida, semua pendekatan pengendalian menekankan pada intensifikasi penggunaan insektisida kimia. Sebagai akibat adalah seluruh program pemulihan tanaman dalam keadaan terproteksi secara penuh oleh insektisida kimia. Lalu penggunaan varietas tahan hama ada keuntungannya meliputi hanya berpengaruh terhadap hama atau penyakit sasaran dan tidak berpengaruh terhadap musuh alami. Yang kedua, efektivitas pengendalian bersifat kumulatif, yaitu pengaruhnya dari musim ke musim akan menurun. Yang ketiga, efektivitas pengendalian bersifat persisten, jadi efeknya tidak hilang. Yang keempat, mudah diaplikasikan bersama dengan metode pengendalian yang lain. Yang kelima, tidak berbahaya karena mampu menurunkan penggunaan pestisida sehingga masalah residu semakin berkurang. Dan yang keenam, menguntungkan secara ekonomis karena biaya pengendalian hama dapat berkurang. Kemudian kerugiannya yang pertama, perlu waktu lama untuk mendapatkan varietas resisten. Kedua, terbatasnya sumber genetik. Yang ketiga, munculnya biotip atau ras baru yang dapat mematahkan ketahanan suatu varietas tertentu, dan yang terakhir, sifat ketahanan yang berlawanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diisikan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.